Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama keynote speech, arahan dan pemantapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia kepada Al Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdhalas syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru ala alaihil idham wa ni'amil jisam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam wa man sara ala hadihim wa iktafa atharahum ila yaumil ma'ad wa bu'dil maqam. Amma ba'd, hadratul kiram al-izza, musyahidin, musyahidat, musyarikin, musyarikat yang terhormat, seluruh pengurus DSN MUI, para dewan pengawas syariah pada semua bidang industri, baik di bidang lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya Allah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua dapat menghadiri acara Praijtima Samawi Sanawi Dewan Pengawas Syariah tahun 2021. Kami ulangi, tahun 2021. Tambahan salawat, takzim serta salam semoga terus melimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada setiap orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disingkat menjadi DSN MUI secara khusus merupakan lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuh kembangkan usaha bidang ekonomi, keuangan dan bisnis syariah di Indonesia untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Sebagai lembaga yang otoritatif dalam bidang fatwa terkait ekonomi, keuangan dan bisnis syariah, DSN MUI secara internal terus melakukan penataan organisasi dan juga peningkatan kompetensinya agar fatwa-fatwa yang disahkan mampu memberikan solusi makharij syar'iyyah terhadap apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah. Sesuai dengan visi DSN MUI, yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat secara eksternal. DSN MUI dari waktu ke waktu terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak dengan harapan agar menjadi stimulan, akselerator dan integrator dalam mendorong pengembangan ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup ajaran Islam, hukum Islam atau syariat Islam tidak hanya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita kenal dengan istilah hablum minallah, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan manusia dan alam semesta. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala diatur dalam bentuk-bentuk hukum tentang ibadah, dan hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya diatur dalam tata hukum muamalah. Sebagaimana kita ketahui, syariat Islam adalah masyara Allah limasal ibadi dunyan wa ukhra min ahkam wal hukmu huwa khitabullah al muta'alliq bi af'alil mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Atau ada istilah lain, ma nazala bil wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahkam allati tuslihu ahwalan nas fid dunya wal akhirah. Sa'an fi dzalikal ahkam al aqaidiyah awil ahkam al amaliyah awil akhlak. Yang kita kenal dengan agama adalah akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan yang menyangkut ibadah diatur dengan nas-nas yang qat'i, jelas dan pasti. Karena tidak menyentuh kepentingan lahiriah manusia dan bersifat ghaira ma'kulil makna, tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia. Oleh karena itu harus diterima apa adanya, sebagaimana telah ditentukan oleh nas itu sendiri. Manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang ditentukan oleh nas. Kalau kita menentukan tanpa ada nas, maka berarti kita melakukan sebuah bid'ah di dalam ibadah. Hal ini sering dinamakan juga bahwa hukum dalam ibadah bersifat ta'abbudi, di mana manusia tidak diberi wewenang untuk mengembangkan atau memperbaruinya. Berlainan dengan nas-nas dalam masalah ibadah, nas-nas dalam bidang muamalah, sebagian besar adalah nas-nas yang dhanni, yakni belum pasti, 60% atau 50% ke atas, mungkin berhenti sampai 80%, yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Mengingat nas-nas dalam bidang muamalah sebagian besar berupa nas yang dhanni dan berupa prinsip-prinsip umum, maka di sini terdapat peluang bagi manusia untuk melakukan ijtihad, yakni badlul jahdi linaili akbari matlub, mengerahkan segenap kemampuannya, karena memang kandungan bidang muamalah merupakan sesuatu yang dapat dijangkau dan dianalisis oleh pikiran manusia, yakni makulil makna. Dalam bidang muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk melakukan pembaruan sejalan dengan sifat sosial yang tidak terlepas dari perubahan, dinamika, dan perubahan perilaku zaman dan tempat. Karena kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis merupakan bagian dari fikih muamalah maliyah, maka peran ijtihad menjadi bagian penting secara umum. Ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Beruntung kita diberikan bekal syariat Islamiyah yang penuh dengan khosais, dengan keistimewaan, karakteristis yang tidak dimiliki di aturan dan undang-undang yang lain. Di dalam beberapa ayat telah disebutkan tentang masalah syariat
seperti Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Banyak ayat-ayat tentang keunggulan syariah kita ini. Dan kita dilarang untuk mengikuti ahwa. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan, tatanan dari urusan agamamu. Maka ikuti, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak ada pengetahuan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, DSN MUI sebagai otoritas fatwa atau bisa juga dikatakan sebagai lembaga ijtihad yang bersifat kolektif atau muassasah al-ifta al-jama'i, memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan dan penguatan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami dari pimpinan DSN MUI sekaligus pimpinan MUI memohon kepada para DPS untuk dapat yang pertama memahami dan menguasai seluruh fatwa-fatwa DSN MUI dengan baik dan benar, khususnya fatwa-fatwa yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab DPS di bidang yang diawasinya, baik di LKS, LBS maupun di LPS. Yang kedua, berkenaan dengan pemahaman terhadap fatwa DSN MUI ini, apabila di antara para DPS menilai atau beranggapan terdapat diktum-diktum atau norma-norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI mengandung kelemahan, yakni marjuh, kaul marjuh, agar disampaikan pada DSN MUI dan jangan disampaikan di luar atau di masyarakat yang seolah-olah meragukan atau tidak percaya terhadap fatwa DSN MUI. Hal ini karena fatwa yang disahkan oleh DSN MUI merupakan fatwa yang sudah melalui proses ijtihad jama'i, dan menurut DSN MUI ini pendapat yang dianggap arjah, yakni paling rajih, paling unggul, kaul yang ar-rajih atau arjah bahkan. Saat ini yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi masadiril ahkam, dalailul ahkam maupun athar dan maqasidis syariahnya, termasuk manhaj yang dibuat oleh DSN MUI. Di samping itu mengingat DPS MUI merupakan organ atau perangkat dari DSN MUI, maka menurut fatsunya wajib mengikuti dan melaksanakan fatwa DSN MUI. Dalam kaidah fiqhiyah ada sebuah kaidah at-tabi' yang ikut harus mengikuti. Diterjemahkan dengan kaidah yang lain, at-tabi' la yufridu bil hukmi ma lam yakun maksudan. Artinya DPS tidak boleh berjalan sendiri, harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Dewan DSN MUI. Yang berarti allati tufidu anna litabe hukmal madbu. Jadi tabe itu hukumnya harus mengikuti hukumnya madbu. DPS mengikuti keputusan daripada DSN. Bahkan kaidah ini menambahkan suatu faedah. Tidak diperbolehkannya tabe atau DPS membuat hukum sendiri. Karena posisi DPS itu sama dengan posisinya sesuatu yang makdum. Keberadaannya karena ikut. Kenapa? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Li'adam istiqlalihi binafsih. Oleh karena itu, lidzalik yu'ta hukmu matbu'i. Dengan demikian dia diberikan hukum
seperti hukum yang diikutinya, yakni DSN MUI. Atau istilah di perundang-undangan atau di ADRT atau PDPRT ada istilah mutatis mutandis, berlaku sampai ke bawah. Apa yang keputusan di pusat berlaku ke bawah, ke provinsi, ke kota, kabupaten, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada istilah mutatis mutandis. Keberadaan DPS itu adalah bagian dari DSN UI. Maka disebutkan ma la yujadu mustaqillan binafsih bal wujudu tabi'un wujudi ghairi. Tidak bisa berdiri sendiri. Hanya ikut keberadaannya dengan keberadaan DSN MUI. Yang ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi DSN MUI, bahwa di antara wewenang DPS adalah menjadi mediator antara industri yang diawasi dengan DSN MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN MUI. Oleh karena itu, apabila para DPS memperoleh permintaan, pendapat, atau sebuah iskal dari industri yang diawasi dan belum ada fatwanya dari DSN MUI, ya, saya kira jelas, belum ada fatwanya dari DSN MUI, maka opininya jangan bersifat final, tetapi opini tersebut bersifat sementara sambil meminta fatwa atau pendapat dari DSN MUI. Apabila opini DPS tidak sejalan dengan fatwa atau pendapat atau pernyataan dari DSN MUI, maka yang berlaku adalah fatwa atau pernyataan DSN MUI. Saya ulangi, maka yang berlaku adalah fatwa atau pernyataan dari DSN MUI. Kalau DPS ini membuat opini tersendiri yang tidak sejalan. Kenapa hal ini sangat penting disampaikan kepada para DPS pada kesempatan ini, yaitu untuk menjaga muru'ah, wibawa, dan integritas DPS itu sendiri. Dan agar terjalin koordinasi dan kekompakan di antara DPS dengan DSN MUI di hadapan para pemangku kepentingan lainnya. Para musyahidin, musyahidat, musyarikin, musyarikat, hadirin, hadirat, rahimakumullah jami'an. Akhirnya, sebagai ketua DSN MUI berharap melalui kegiatan pra-istimak sanawi tahun 2021, fatwa-fatwa DSN MUI yang sudah disahkan dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh para DPS khususnya dan juga para pemangku kepentingan baik pelaku industri, regulator, akademisi, dan masyarakat luas. Demikian, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairul jazak, dunyan wa ukhra. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka dengan ucapan langsung ini ya, dibuka langsung ya. Ya, silakan. Dengan ucapan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Acara ini acara pra-istimak sanawi Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 dengan semangat dan husnudzon qawi kami nyatakan dibuka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semangat dan kesungguhan kita semuanya. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Waffaqanallahu wa iyyakum ila shawabin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Jelas banget. Jelas banget ya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, barusan kita sudah mengikuti acara pembukaan ya, workshop Praistimah Sanawi Dewan Penguasa Syariah, dan pada acara berikutnya kali ini kita akan mendengarkan pemaparan ya, terkait dengan fatwa-fatwa terbaru DSN yang sudah disahkan bulan yang lalu ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kiai Hasanuddin ya, Ketua Pelaksana PPH DSN ya. Dari 5 fatwa ini ya di rapat plenonya 2 kali ya, yaitu pada tanggal 19 dan 24 Agustus gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini gitu ya, bahwa kami persilahkan kepada yang terhormat Kiai Afifuddin Muhajir ya, untuk menyampaikan kerangka umum atau secara global terkait dengan pokok-pokok dari fatwa yang akan disampaikan pada kali ini. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir untuk menyampaikan pengantar terkait dengan paparan fatwa DSN terbaru. Kami persilakan, Kiai. Halo, Kiai Afifuddin sudah bergabung? Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarram yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang sekaligus sebagai Ketua DSN MUI Kiai Haji Miftahul Ahyar, kemudian Al-Asatidzah dan Ustadzat. Para hadirin sekalian, perlu disampaikan pertama-tama bahwa saya di DSN ini adalah pendatang baru. Bukan hanya di DSN, bahkan di MUI juga pendatang baru. Oleh karena itu, maka sangat sesuai kalau saya sebagai pendatang baru diberi tugas untuk menyampaikan fatwa-fatwa terbaru yang sudah diterbitkan oleh MUI, yaitu ada 5 fatwa. Yang pertama adalah yang bisa saya sampaikan adalah seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, yakni penyampaian secara ijmali, secara global. Sementara rinciannya akan disampaikan oleh pakar-pakar yang sudah lama berada di DSN ini. Ada 5 fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN MUI. Yang pertama adalah fatwa tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua adalah fatwa penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga adalah fatwa tentang pedoman dan operasional operasi syariah. Yang keempat adalah pendapatan lembaga keuangan syariah di masa konstruksi. Yang terakhir, yang kelima adalah fatwa tentang pembiayaan personal atau at-tamwil as-saksi. Saya akan memulai dari yang pertama,
Ini 5 fatwa akan dibagi 2. Saya akan menyampaikan 3, 1, 2, dan 3. Sementara 4 dan 5 akan disampaikan oleh Kiai Qadir Nafis. Para bapak sekalian, fatwa yang pertama adalah tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tentang produk asuransi syariah sudah lama tentunya diterbitkan oleh DSN. Yang akan dibicarakan dalam kesempatan ini bukan produk asuransinya, akan tetapi segi pemasarannya. Ini artinya bahwa yang harus syar'i bukan hanya produk asuransinya, akan tetapi cara pemasarannya pun harus sesuai dengan syariat. Persoalannya adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan agar supaya pemasaran asuransi syariah ini sesuai dengan syariat. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidak ada riba. Yang kedua, tidak ada gharar. Yang ketiga, tidak ada dharar. Yang keempat, tidak ada tabris. Yang kelima, tidak ada unsur maisir. Yang kelima, tidak ada kezaliman. Pokoknya selalu tidak ada itu yang namanya al-quyud as-salbiyah, quyud negatif. Selanjutnya ada at-tawazun, keseimbangan, al-adalah keadilan, dan kewajaran ini adalah quyud ijabiyah, quyud positif ya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang beberapa pihak yang berada dalam pemasaran produk asuransi syariah ini. Yang pertama adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi syariah. Yang kedua adalah agen asuransi. Yang ketiga bank. Yang keempat badan usaha selain bank. Yang kelima adalah tenaga pemasar. Selanjutnya ada persoalan akad yang terjadi antara pihak pemasar dan pihak perusahaan. Akad apa itu? Di sini ada 3 kemungkinan. Mungkin itu adalah akad ijarah, mungkin itu adalah akad wakalah bil ijrah, dan mungkin saja itu akad ju'ana. Tergantung identitas daripada pihak pemasar itu. Kalau orang yang melakukan pemasaran itu adalah pegawai perusahaan yang memang memperoleh gaji tetap, maka akadnya sudah barang tentu adalah akad ijarah. Artinya pemasar itu adalah sebagai ajir, sementara perusahaan asuransi adalah sebagai mustajir. Akan tetapi dalam hal pemasar sebagai wakil dari perusahaan asuransi dan mendapatkan ujrah tetap, maka sudah barang tentu akad yang dilakukan menggunakan akad wakalah bil ijrah. Akad wakalah bil ijrah. Kemudian kalau dalam hal pemasar mendapatkan ujrah berdasarkan kinerja dan produktivitas, maka akad yang bisa dilakukan adalah akad ju'ana. Yang selanjutnya ada kemungkinan bahwa akad yang berlaku adalah perpaduan antara akad ijarah dan akad ju'ana, sehingga pihak pemasar di samping mendapatkan ujrah juga mendapatkan ju'an. Ini barangkali adalah paparan singkat kalam ijmali tentang fatwa pemasaran produk asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua adalah tentang fatwa penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Sekali lagi karena judulnya sangat panjang akan saya ulang. Fatwa penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Barangkali ini perlu ilustrasi mungkin. Ada mungkin suatu badan usaha memerlukan modal usaha atau memerlukan tambahan modal usaha untuk membiayai suatu bisnis.
maka cara yang ia ambil kemudian ia menerbitkan efek syariah. Sekali lagi, efek syariah. Apa perbedaan antara efek dan efek syariah? Efek syariah itu pasti efek belum tentu efek syariah. Ya. Ini sama dengan perbedaan dokter dan dokter spesialis. Dokter spesialis itu pasti dokter belum tentu dokter spesialis. Setelah menerbitkan efek syariah, kemudian ia menawarkan efek itu melalui suatu badan yang disebut dengan penyelenggara. Yang dimaksud dengan efek ini ada dua kemungkinan. Mungkin saja itu berbentuk saham, mungkin saja itu berbentuk sukuk. Perlu ada dipahami tentang perbedaan antara saham dan sukuk. Selanjutnya, dalam layanan urun dana ini ada beberapa pihak, yaitu 3. Yang pertama adalah penerbit, yang kedua adalah penyelenggara, yang ketiga adalah pemodal. Penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Penyelenggara ini sesungguhnya di tengah ya. Penerbit artinya pihak atau badan usaha yang menerbitkan efek syariah dan menawarkannya melalui itu. Sedangkan pemodal adalah investor atau pihak yang melakukan investasi tentang efek syariah melalui layanan urun dana. Penyelenggara adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Ini mungkin mirip dengan Simsar. Persoalan selanjutnya adalah apa hubungan antara penerbit dan pemodal? Apa hubungan antara penerbit dan penyelenggara? Apa hubungan hukum antara pemodal dan penyelenggara? Itu tergantung jenis efek yang ditawarkan. Kalau efek yang ditawarkan adalah berbentuk saham, maka hubungan antara pemodal dan penerbit adalah hubungan persekutuan modal dengan menggunakan akad syirka musahamah. Dengan demikian pihak pemodal itu menjadi syariknya pihak penerbit, Sekarang apa hubungan antara penerbit dan penyelenggara? Dan hubungan antara pemodal dan penyelenggara. Ternyata penyelenggara ini adalah wakil dari dua belah pihak. Wakil daripada penerbit dalam hubungannya dengan pemodal, dan dalam waktu yang sama wakil daripada pemodal dalam hubungannya dengan penerbit. Saya kira ini tidak ada perbedaan apakah yang ditawarkan itu adalah efek dalam bentuk saham atau berbentuk sukuk. Kalau demikian ada pertanyaan, kalau penyelenggara harus mendapatkan fee, dari mana fee itu akan didapatkan? Pada dasarnya, kalau ini penyelenggara akan disamakan dengan simsar, broker, pada dasarnya fee-nya adalah dari pihak penjual. Tergantung ada kesepakatan yang berbeda atau ada uruf yang sudah berjalan. Itu ulasan singkat tentang urun dana. Yang ketiga bagian saya adalah tentang fatwa pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Artinya pendiriannya harus syar'i, operasionalnya juga harus syar'i. Ada beberapa unsur yang ada dalam koperasi. Tidak ada perbedaan antara koperasi yang biasa dengan koperasi yang syariah. Kecuali satu, yakni ada dewan pengawas. Ada anggota koperasi, ada pengurus koperasi, ada pengelola koperasi, pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, ya, DPS. Kemudian menyangkut simpanan ada dua, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Apa yang dimaksud koperasi syariah? Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan
didirikan dan dioperasikan berdasarkan ketentuan syariah. Seperti apa ketentuan syariahnya? Ketentuan syariahnya bisa diketahui di dalam fatwa di SN yang terakhir ini. Sekarang tentang akad yang digunakan. Akad di antara anggota koperasi satu sama lain, mereka adalah syuraka. Oleh karena itu akad yang digunakan adalah akad syirkah. Dan syirkahnya tidak sembarang syirkah, akan tetapi syirkatul inan yang digunakan di sini. Yakni akad kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana, memberikan modal usaha atau ra'sul mal. Ra'sul malnya pada dasarnya harus berupa uang. Bisa saja berupa barang, bukan uang, akan tetapi bisa diuangkan. Ya. Bisa ditaksir, bisa ditakdim dengan uang. Pengelolaan usaha koperasi syariah dikuasakan atau diwakalahkan oleh para syarik atau para syuraka, yakni anggota koperasi, dikuasakan atau diwakalahkan kepada pengurus koperasi syariah melalui apa? Melalui mekanisme musyawarah atau rapat anggota. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus koperasi syariah atas nama koperasi syariah dapat mengangkat pengelola untuk melaksanakan kegiatan koperasi syariah dan berhak mendapatkan ujrah. Kemudian pengawas dan Dewan Pengawas Syariah, Koperasi Syariah diangkat dan ditetapkan di dalam rapat anggota. Selanjutnya, akad antara anggota Koperasi Syariah, mereka adalah syuraka. Akad antara mereka dan pengurus, setrip miring pengelola, pengawas Koperasi Syariah adalah akad mudharabah. Sekali lagi akad mudharabah. Ini artinya bahwa para syuraka adalah sebagai ashabul amwal atau sahibul mal, sementara pengurus, pengelola, dan pengawas adalah sebagai mudharib. Bisa saja tidak menggunakan akad mudharabah, akan tetapi menggunakan akad wakalah bil istismar, yakni akad wakalah, akad perwakilan untuk mengembangkan modal muwakil, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Kemudian terakhir akad antara para anggota koperasi syariah dan Dewan Pengawas Syariah, pada dasarnya akadnya adalah akad ijarah. Artinya pengawas atau Dewan Pengawas Syariah itu berposisi sebagai ajir atau ujarah, ya, atau bisa saja menggunakan akad-akad yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ki Haidar Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Terima kasih kepada Ki Afifuddin Muhajir yang berbagi. Sebenarnya saya minta beliau semuanya sekalian. Kata beliau biar ada jedahnya saja, tidak terlalu monoton katanya. Kiai Asep yang saya hormati, Kiai Miftahul Akhyar, teman-teman sekalian, para masyayikh, hadirin dan hadirat, zumiyin dan zumiyat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meneruskan saja apa yang disampaikan oleh Kiai Afifuddin Muhajir berkenaan dengan yang keempat, ya. Berkenaan dengan fatwa pendapatan lembaga keuangan syariah selama masa konstruksi. Jadi ilustrasinya itu biasanya di dalam akad layanan konvensional dalam waktu pembiayaan konstruksi itu ada pendapatan yang didapat oleh lembaga keuangan yang non syariah biasanya diambil dari bunga. Nah, di kita hal yang seperti tentu tidak dibenarkan ya untuk mengambil bunga. Oleh karena itu kita memfasilitasi untuk adanya
ya makharij fiqhiyah, gimana cara jalan keluar secara fikih sehingga bisa dilaksanakan pembiayaan yang selama konstruksi itu dapat memberikan ya kepada pihak lembaga keuangan. Kalau dibilang dari bagi hasil, tentu belum bagi hasil seperti itu. Oleh karena itu pilihannya dalam skema akadnya bisa berupa mudharabah musyarakah, bisa juga menggunakan murabahah istisna ijarah, dan juga bisa kita menggunakan syirkah. Tetapi sebenarnya pada pendapatan itu bisa juga menggunakan dari wakalah ya, sehingga bisa ujrah yang diberikan kepada pihak lembaga keuangan syariah itu. Itu yang akad berkenaan dengan pendapatan ya selama interest during construction ini, itu di dalam istilahnya konvensionalnya. Nanti barangkali Bapak Ibu sekalian akan dijelaskan lebih detail oleh pihak teman-teman yang mengedraft dan teman-teman yang sudah mempersiapkan untuk sosialisasinya tentang akad ini. Akad yang kedua adalah berkenaan dengan pembiayaan personal ya. Jadi dalam kerangka pembiayaan personal ini, orang yang mau meminjam tanpa mempunyai agunan, dan personal biasanya kan berupa lembaga. Nah, sebenarnya kalau dalam meminjam itu kalau menggunakan akad qard yang kita usulkan di sini, tentu memang ya kita kredit ya, kredit KTA, kredit tanpa agunan di sini. Biasanya kan kalau di dalam tradisionalnya boleh-boleh saja, kayak kita minjem ke teman, ke saudara, itu tanpa adanya agunan. Oleh karena itu, sekarang ada orang yang tak punya agunan tapi membutuhkan dana, itu bisa menggunakan qard yang skemanya bisa juga memang yang banyak orang mesen barang seperti emas, kemudian dipinjamkan, bisa juga memang minjem uang, kemudian adalah ada hal nanti yang dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan. Saya pikir itu bagian besarnya saja, yang nanti detailnya akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz dan masyayikh dari Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional. Mungkin itu Kiai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai Afifuddin Muhajir dan Kiai Khalil Nafis yang sudah menjelaskan gambaran umum terkait dengan fatwa-fatwa yang sudah disahkan ya pada bulan Agustus dan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini.